Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, kami akan melakukan program kerja edukasi bisnis dan entrepreneurship, khususnya sosialisasi atau video yang pertama mengenai introduksi bisnis dan entrepreneurship. Nama saya Jonathan David dan saya akan membawa acara pada pagi hari ini. Nah, halo semua teman-teman. Aku mau menanya nih, sekarang siapa sih yang di sini yang mau menghasilkan uangnya sendiri? Nah, maksudnya siapa yang di sini yang mau punya kayak di PowerPoint-nya ada siapa yang mau punya mobil Lamborghini sendiri, atau siapa yang mau kayak Iron Man yang punya duit bertebangan di mana-mana? Siapa yang mau? Pasti semua orang mau punya duit, dan semua orang mau menghasilkan uangnya sendiri untuk menjadi kaya untuk diri sendiri, atau bisa membantu orang tua atau saudara-saudara, atau juga bisa untuk memberikan atau membantu komunitasnya masing-masing. Nah, tetapi bagi semua orang yang ingin menghasilkan uang, pasti ada satu masalah yang paling penting, yang paling susah dilewati, yaitu cari uang itu susah, cari duit itu susah. Kita semua tahu kalau cari duit itu susah. Kita semua juga mengalami hal-hal yang istilahnya bisa merugikan, seperti contohnya pandemi ini, di mana orang lebih susah cari kerja, di mana bisnis-bisnis yang tadinya biasa-biasa aja tiba-tiba tutup atau bangkrut karena banyak faktor ini. Saya bisa bilang kalau cari duit itu susah, dan cari duit itu tidak segampang yang banyak orang kira. Nah, oleh karena itu, gimana sih aslinya cara cari duit? Nah, salah satu hal yang bisa teman-teman lakuin adalah untuk berbisnis atau bekerja di lapangan bisnis. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu bisnis? Nah, bisnis dan entrepreneurship adalah dua hal yang terkait tetapi memiliki definisi yang sedikit berbeda. Nah, bisnis adalah sesuatu organisasi atau kegiatan yang menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu kelihatannya ribet kan ya? Bisnis tuh apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya bisnis itu simple. Itu bisa menjadi kegiatan atau sebuah badan yang kamu menjual produk terus dapat duit, dapat keuntungan. Nah, contoh paling simple bisnis adalah contohnya warung atau pedagang sayur atau laundryan. Kalian pasti tahu kan, itu kan bisnis yang istilahnya yang simple dan hampir di mana-mana tuh ada. Nah, itu aja udah bisa dihitung sebagai bisnis karena mereka menjual produk. Contohnya warung menjual apa? Menjual Indomie, Pop Ice, es krim. Nah, itu kan mereka menjual produk untuk mendapatkan duit, mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan untuk pemilik bisnisnya itu sendiri, ya kan? Nah, setelah itu ada juga entrepreneurship. Waduh, entrepreneurship itu apa? Bahasa Inggris, keren, ribet, gak bisa ngomongnya. Entrepreneur lah. Nah, itu sebenarnya entrepreneurship itu tidak seribet itu. Yang bisa dibilang entrepreneurship atau entrepreneur adalah seseorang yang terlibat dalam aktivitas usaha dan membuat inovasi. Nah, maksudnya apa? Jadi, entrepreneur itu bisa dibilang secara kasar itu pemilik usaha. Contohnya, pemilik usaha kayak tadi aku bilang, tadi pemilik warung kan ada yang punya dong. Warungnya Mas siapa atau warungnya Mbak siapa, itu kan pasti ada yang punya. Nah, yang punya itu namanya entrepreneur atau pemilik bisnis. Atau contohnya ada pedagang sayur
ya pedagang itu tuh dianggap entrepreneur atau pemilik bisnis. Nah, kira-kira kalian sudah mengerti kan? Nah, tentu dari bisnis ini ada beberapa manfaat untuk pemilik bisnisnya tentu, dan juga untuk komunitas yang lebih luas. Nah, sebenarnya apa sih itu manfaat bisnis atau manfaat memulai atau menjalani bisnis? Nah, saya mengumpulkan 3 manfaat yang paling penting untuk bisnis dan entrepreneurship, yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, menjalani dan membangun koneksi dengan banyak orang, dan memiliki kebebasan mengatur waktu. Nah, yang pertama, mendapatkan uang, jelas. Contohnya kita punya warung, ya jelas kita bakal dapat duit dong kalau kita jualan Indomie, Pop Ice atau es krim, pasti kita dapat keuntungan, pasti dapat duit. Nah, itu salah satu hal yang paling penting dalam bisnis. Nah yang kedua ini sama yang ketiga itu sedikit bisa dibilang gak terlalu berhubungan, tapi manfaatnya tetap aja penting. Nah, kedua itu menjalin dan membangun koneksi dengan banyak orang. Kenapa ini penting? Dan gimana caranya kita membangun koneksi dengan orang? Nah, contohnya kalau kita punya warung nih, itu pasti ngambil barang dari orang lain, ya kan? Kayak contohnya yang memiliki warung itu nggak mungkin dia yang bikin es krim bernama sendiri, kayak nggak mungkin es krim Walls tuh dia yang bikin. Terus Indomie juga dia nggak mungkin dia yang bikin kan, dia harus beli dari orang atau beli dari pemasok yang emang pemasok yang orang yang menjual Indomie atau es krim, yaitu nah, dengan berhubungan dengan orang-orang yang pemasok barang dan produk-produk itu, pemilik warung atau entrepreneur atau pemilik usaha pasti akan menjalin dan membangun koneksi dengan banyak orang, dan koneksi ini akan bisa dipakai untuk di masa depan. Contohnya kalau ada perlu bantuan atau ada perlu apa-apa, kita bisa, karena kita sudah membangun koneksi dengan baik. Nah, kami akan mendapatkan manfaat dari koneksi-koneksi tersebut. Nah, terus ketiga, ada juga memiliki kebebasan mengatur waktu. Nah, hubungannya apa punya bisnis sama mengatur waktu sendiri? Jelas dong, kalau kita memiliki bisnis sendiri, kami bisa mengatur waktu kita sendiri. Dengan cara apa? Ya tentu dengan cara kami bisa mengatur jadwal kerja diri sendiri. Kayak contoh, kamu mau masuk jam berapa, kamu mau tutup usahamu jam berapa. Terus kamu bisa mengatur hari libur diri sendiri. Kayak contohnya mungkin capek pengen libur. Nah, itu kamu kan bisa atur sendiri kalau kamu yang punya bisnisnya. Nah, ya seperti itu. Dan kebebasan waktu itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi teman-teman udah punya gambaran nih, bisnis tuh apa, manfaatnya tuh apa. Tapi bisnis tuh jenis-jenisnya tuh apa? Kira-kira tuh jenis-jenisnya apa? Nah, di sini ini ada beberapa sektor formal yang bisa didefinisikan sebagai bisnis. Contohnya ada bisnis pertanian, bisnis produksi bahan mentah, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Ya, ini seperti contoh yang digambar di sini. Ini juga ada bisnis pertanian. Kamu bertani juga, petani juga istilahnya bisa dibilang pemilik bisnis atau pemilik usaha atau entrepreneur. Nah, habis itu bisa dilihat di sampingnya ada JNE. Kalian tahu JNE yang atau seperti JNT dan si cepat, Antaraja dan lain-lain. Itu yang untuk mengantar paket. Nah, itu kalau kamu memiliki usaha itu, ya itu itu istilahnya bisa dimasukkan dalam sektor bisnis transportasi atau bisnis jasa.
Nah, kalau kamu punya bisnis makanan, nah itu juga bisa. Bisnis makanan bisa dimasukin ke dalam bisnis perdagangan besar atau bisnis perdagangan kecil. Istilahnya itu sebuah tipe bisnis yang kamu bisa lakuin, yang kamu bisa dirikan, yang bisa dibuat sendiri. Nah, bisnis itu tidak harus besar, bisnis itu bisa aja kecil. Yang penting bisnis itu menghasilkan uang atau keuntungan bagi pemilik bisnis. Nah, itu udah termasuk bisnis. Jadi kalian jangan takut kayak harus punya modal gede, harus bikin bisnis tuh gede. Enggak kok, enggak harus. Kamu bisa bikin bisnis dari rumah dan modal tuh bisa kecil. Oke, terus setelah itu, nah, aku mau ngomongin apa sih yang diperlukan untuk membuat bisnis. Nah, ada 5 poin yang menurut aku penting untuk dipikirkan sebelum membuka bisnis kita sendiri. Nah, mengapa aku mikir ini penting? Ini karena kalau kami nggak mengerti ini, bisnis itu akan susah untuk berkembang dan ya keuntungan kita ya paling itu aja. Nah, oke. Jadi 5 faktor yang saya ingin omongin di sini adalah pemahaman mengenai konsep dasar bisnis dan ekonomi, ide yang inovatif, riset yang memadai, struktur bisnis yang lengkap, dan juga modal. Ini 5 faktor itu sangat penting. Jadi kita untuk memulai bisnis kita harus ngerti dong kira-kira bisnis itu apa, ekonomi itu kayak gimana. Nah udah tuh tadi udah aku jelasin. Nah mantep kan? Udah aku jelasin bisnis itu apa, ini tuh apa, ini tuh apa. Nanti aku jelasin sedikit lagi untuk melengkapi aja, untuk melengkapi pengetahuan kalian. Nah terus ada juga ide yang inovatif. Untuk memulai bisnis kita tuh harus ada ide yang inovatif. Kita harus tahu kayak punya ide bisnis, istilahnya aku pengen buka bisnis daur ulang dari kemasan Indomie gitu, aku mau bikin tas. Nah itu kan ide bisnis. Tasnya kalau kamu bikin tas dari bungkus Indomie itu kan bisa dijual, itu merupakan ide bisnis kamu. Nah habis itu ada apa lagi? Ada research atau riset yang memadai. Nah, aku udah tahu nih aku mau bikin apa, tapi aku cuman tahu ide itu doang. Nah, setelah kamu punya idenya, kamu harus meresearch kayak kalau kamu bikin ini tuh kompetisinya seberapa kuat. Contohnya, kalau kamu mau bikin tas dari bungkus Indomie, kamu harus lihat, kamu harus riset, kamu harus lihat kayak ada gak yang udah pernah bikin, atau ada gak yang sekarang emang udah ada bisnisnya, atau udah ada yang jualan atau belum. Yaitu contoh paling simple dari riset. Terus di struktur bisnis kamu juga harus tahu kayak contohnya kamu tuh bakal biayanya tuh seperti apa. Nanti kalau kamu mau menjual produk itu nanti ada biaya sebesar apa, terus nanti juga pendapatannya seberapa besar. Nah, hal yang terakhir yang menurut saya penting adalah modal. Kenapa kita perlu modal? Ya jelas kita perlu modal lah. Kita perlu uang untuk menghasilkan uang lagi. Nah, tetapi apakah modal itu penting? Nanti aku akan jelasin di slide berikutnya ya. Nah, pertama aku akan jelasin lebih lanjut tentang prinsip dasar ekonomi. Tenang, nggak susah kok. Kita santai aja, nggak susah, nggak kayak pelajaran mau masuk kuliah, nggak, biasa aja kok. Jadi jangan takut ya guys. Nah, prinsip dasar ekonomi, salah satu prinsip yang kita harus ketahui adalah pasar konsumen. Jadi maksudnya apa pasar konsumen? Pasar kayak yang dilihat di atas nih, di samping, pasar sayur-sayuran, nanti beli tomat, beli kentang, beli sambal gitu, kayak gitu pasarnya.
iya dan enggak. Jadi pasar konsumen itu maksudnya kalau kita membuka bisnis, kita tuh harus tahu konsumen siapa yang kita ingin targetkan. Contohnya kamu mau jualan hijab gitu. Kamu mau jualan hijab. Ya kamu harus tahu konsumen yang kamu ingin jualin tuh ke siapa gitu. Contohnya ya kali kamu jualan hijab ke om-om, ya jelas pasar konsumen yang kamu mau kan wanita muslim kan, gak mungkin om-om yang Kristen atau apa gitu kan, gak mungkin. Nah itu yang aku maksud dari pasar konsumen. Nah, kita kalau punya bisnis, kita juga harus menentukan tipe orang siapa yang dituju dengan produk yang ditawarkan. Nah, ya seperti itu yang saya bilang, masa jual hijab ke om-om. Nah, habis itu juga ada banyak faktor penentu di pasar itu sendiri. Contohnya ada faktor kompetisi, pasarnya tuh udah banyak yang jual hal yang sama gak sih? Kayak contohnya, kalau kamu mau jual hijab, oh udah banyak yang jual hijab, kayaknya kita coba cari ide lain deh. Atau jual baju, oh banyak yang jual baju, kita coba bikin bajunya beda lagi. Nah itu tuh itu ada beberapa faktor yang akan aku jelasin di sosialisasi kedua atau video yang kedua. Jadi kita nggak usah bahas sekarang. Yang penting ingat aja, pasar konsumen itu konsumen siapa yang kita ingin tuju gitu. Nah, habis itu ada juga nih. Oke, pertama guys, jangan takut tentang grafik. Kayak, oh grafik, aduh kayak sekolah dong nih, wah pusing nggak mau. Enggak, jangan khawatir, ini grafiknya simple banget kok. Kalian gak usah lihat grafik juga gak apa-apa. Nah, aku sekarang mau jelasin tentang penawaran dan permintaan, atau kalau udah ada yang tahu, supply and demand. Nah, maksudnya tuh apa? Jadi suatu barang dan jasa pasti akan memiliki penawaran dan permintaan. Maksud penawaran itu kami sebagai usaha atau bisnis, kami mau nawarin berapa gitu. Itu pasti ada kan. Contohnya kita mau menawarkan kita bisa produksi 100 hijab dalam sehari, ya berarti penawaran kita ya 100 hijab gitu. Nah terus di setiap produk itu akan ada permintaan juga. Nah maksud permintaan apa? Ya contohnya dari pasar konsumen itu yang mau beli produk kita tuh berapa. Jadi yang tertarik dengan produk kita berapa. Contohnya kayak tadi, aku mau produksi hijab nih. Aku mau produksi hijab terus bisa 100 per hari. Nah, tapi permintaannya tuh cuman bisa menampung 50 hijab per hari gitu. Contohnya jadi cuman ada 50 orang yang mau beli hijab gitu. Nah, itu kan ada penawaran, kita bisa nawarin berapa, terus ada permintaan tuh yang mereka mau belinya berapa. Nah, jadi ada 4 poin penting setelah itu, yaitu kalau harga suatu barang naik, permintaan akan menurun. Kayak contohnya, kalau kita jualan hijab satunya 10.000. Nah, yang kalau kita jualan hijab satunya 10.000, yang mau beli tuh 50 orang. Nah, kalau harganya naik jadi lebih mahal, jadi 50.000. Nah, permintaannya akan turun dong, karena apa nih mahal. Berarti permintaannya bisa turun. Jadi contohnya kalau kita naikin harga jadi 15.000, yang mau beli tinggal 30 orang. Nah, itu kan permintaannya turun. Nah, sedangkan kalau harga suatu barang turun, permintaan akan naik. Bener gak? Jadi dengan logika yang sama, kalau kita jualan hijab 10.000, yang mau beli 50. Kalau kita turunin harga jadi 8.000, weh, orang banyak yang mau nih, murah-murah hijabnya. Jadi yang permintaannya bisa naik jadi 60 orang mungkin yang mau. Ada juga jika jumlah barang yang tersedia berkurang, harga akan naik.
Jadi maksudnya apa? Contohnya tadi kita bisa bikin 100 hijab sehari. Nah, yang mau beli tuh 50 orang kan. Nah, kalau barang yang tersedia berkurang, contohnya kita karena pandemi cuman bisa ngasilin 50 hijab per hari, nah nanti harganya akan naik dong, karena kita bisa ngasilinnya cuman dikit, tapi kita harus tetap menjual agar istilahnya pendapatan yang kita dapat tuh sama. Jadi contohnya dari 100 ke 50, ya berarti harganya juga dinaikin seandainya 2 kali lipat gitu. Nah, terus ada juga jika jumlah barang yang tersedia bertambah, harga akan turun. Nah, kok bisa itu terjadi? Jadi kalau seandainya kita jualan 100 hijab dalam kita mau jualan 100 hijab. Nah, kalau kita bisa produksi lebih banyak istilahnya, nanti istilahnya itu harganya bakal turun karena kita bisa jual lebih banyak, jadi kita jualnya nggak usah terlalu mahal. Yang penting kita mendapat keuntungan segini gitu. Nah, itu makanya harganya bisa turun. Nah, itu prinsip dasar ekonomi yang kita harus ngerti. Yaitu simple aja sih sebenarnya, bisa dilogikain sendiri. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang ide bisnis dan inovasi. Nah, kayak aku tadi bilang, setelah kita udah memahami konsep prinsip dasar ekonomi tersebut, kita juga harus bisa punya ide gitu istilahnya. Ide kita mau jualan apa, kita mau berusaha tuh usahanya ngapain gitu. Kita harus punya ide. Nah, ide yang bagus itu bisa berupa produk yang berbeda daripada produk yang sudah ada sekarang. Terus itu juga bisa produk yang sebenarnya mirip dengan produk yang ada, tetapi proses yang kita lakuin tuh udah lebih efisien. Setelah itu kita juga bisa bikin ide bisnis yang mengikuti tren zaman sekarang. Jadi contohnya itu ada, kita mau bikin bisnis yang memiliki produk yang berbeda. Kayak contohnya tuh tadi yang kayak aku bilang, mau bikin tas dari bungkus Indomie. Nah, itu kan berbeda. Hampir gak ada orang yang menjual tas-tas begituan. Nah, itu produk yang berbeda, itu bisa menarik pelanggan atau menarik orang kayak, oh itu keren tuh, ayo kita beli aja. Nah, itu salah satu contoh ide bisnis yang inovatif. Nah, ide bisnis juga bisa memiliki produk yang sama, tetapi prosesnya lebih efisien. Jadi contohnya apa? Contohnya kayak petani gitu deh, kayak petani atau pedagang sayur. Nah, contohnya yang satu petani itu masih pakai cangkul, masih kerjanya capek-capek, susah-susah. Sedangkan satu petani yang lain itu pakai traktor istilahnya. Jadi bisa dapat hasil panennya tuh lebih banyak dan lebih cepat gitu. Nah, sebenarnya kan hasil panennya sama. Contohnya kayak petani, dua-duanya bikin menghasilkan beras ya, padi ya, itu semua hasilnya tuh sama. Tapi karena ada proses yang lebih efisien di mana satu petani pakai cangkul dan satu petani pakai traktor, itu juga bisa menjadi ide bisnis yang inovatif yang bisa memberikan bisnis kita keuntungan atau kebagusan dibanding bisnis yang lain. Nah, ada juga bisnis yang mengikuti tren zaman sekarang. Contohnya kita tahu tren zaman sekarang tuh apa? TikTok contohnya. Ya, kita bikin bisnis yang kira-kira seputaran tren zaman sekarang. Kayak contohnya kita bisa bikin bisnis promosi barang dari TikTok gitu. Itu kan ngikutin tren zaman sekarang tuh. Ya, itu contohnya kayak gitu. Nah,
ada beberapa contoh bisnis inovatif, yaitu ya kayak tadi aku bilang, produk daur ulang, kayak contoh tas dari bungkus Indomie. Nah, terus ada juga ada yang menurutku inovatif juga tuh, namanya dropshipper. Dropshipper tuh ide bisnis yang keren banget deh. Jadi dropshipper tuh kamu cuman menjadi istilahnya kamu yang jualin barang orang gitu istilahnya ya. Kayak contoh kamu ngejualin sepatu, tapi sepatu itu bukan kamu yang bikin, cuman kamu yang jualin aja. Nah, kamu yang jualin orang, nanti orang itu beli ke kamu dapat komisi, kamu dapat duit dari sananya, dan kamu tinggal kirim pesanan dari pabrik sepatunya, kayak, woi aku mau beli nih, ada yang pesen. Nah, itu kamu nanti dapat duit sendiri. Nah, itu dropshipper ini itu contoh ide bisnis yang inovatif, simple, dan paling penting nggak terlalu makan banyak modal. Nah, setelah kita udah ngomongin ide bisnis inovatif, nah sekarang kita akan ngomongin riset ke dalam ide kita sendiri. Nah, maksudnya apa? Ya kayak contohnya tadi kita mau bikin produk nih, kita mau bikin usaha, ya kita harus research dong, kita harus riset tentang contohnya kelayakan dan minat dari produk yang ditawarkan. Terus ada juga metode produksi yang efisien. Terus harga akhirnya kamu bandingin sama pesaing-pesaing bisnisnya. Terus ada pendapatannya juga. Terus terakhir ada modal yang kamu butuhin juga. Nah, ini harus kita cari, ini harus kita istilahnya harus kita risetkan. Ini untuk supaya bisnis kita optimal dan supaya bisnis kita bisa berkembang dengan baik. Nah, setelah udah mendapatkan ide bisnis dan juga udah riset, kita setelah itu bisa menentukan struktur bisnis. Nah, struktur bisnis tuh kayak gimana? Nah, ini struktur bisnis tuh ya simpelnya seperti ini, kayak contohnya di mana bisnis akan dijalanin. Kayak contohnya di mana bisnis dijalanin tuh di desa kalian atau di rumah kalian gitu. Ya, itu contoh pertama. Terus ada kepada siapa produk akan ditawarkan. Ya contohnya kamu mau jualan tas Indomie itu ke siapa? Ke anak muda yang pengen keren, yang necis gitu, yang keren. Nah, habis itu berapa harga produk yang ditawarkan? Nah, kita juga harus tahu harga produk yang ditawarkan tuh kira-kira seperti apa, dan pendapatan kita tuh per produk yang terjual tuh berapa. Terus ada juga kondisi pesaing atau kompetisi. Ini maksudnya ya istilahnya dari usaha yang kita mau bikin atau ide yang kita mau bikin itu udah banyak yang memiliki ide yang sama belum, atau udah banyak yang menjual produk yang sama belum. Ya istilahnya sih seperti itu. Emang struktur bisnis tuh memang mirip-mirip dengan riset dalam bisnis, tetapi riset itu lebih menuju kita mengumpulkan informasi. Kalau struktur bisnis kita pakai informasi itu untuk menstrukturkan atau membuat bisnis itu dengan rancangan yang lebih bagus. Nah, terakhir nih, yang kita semua takutin, termasuk aku pas kalau mau mulai sebuah bisnis, modal. Nah, modal itu ada 3 jenis modal. Ada modal uang, ada modal tenaga kerja, dan ada modal intelektual. Nah, modal uang nih, modal uang tuh kita pasti paling takut. Kayak contohnya, aku mau mulai bisnis nih, tapi nggak ada duit, berarti ya gak bisa mulai bisnis dong. Nah, itu belum tentu benar. Kita juga bisa, istilahnya kita bisa menabung dari atau kita juga bisa memulai bisnis yang kecil-kecilan. Kayak contohnya kayak contohnya menjadi dropshipper tadi. Itu kan tadi cuman istilahnya kita yang jualin. Kita tuh nggak keluar modal banyak. Jadi itu nggak apa-apa. Jadi itu istilahnya kita bisa dari situ kita bisa mengumpulkan uang untuk mencapai bisnis yang lebih besar, istilahnya begitu.
Nah, terus ada juga modal tenaga kerja. Modal tenaga kerja tuh apa maksudnya? Ya kamu yang kerja. Kamu harus luangin berapa waktumu, kamu harus luangin beberapa tenaga di dalam bisnis itu modal tenaga kerja. Nah, habis itu ada juga modal intelektual. Modal intelektual tuh kayak gimana? Ya kamu harus mengerti tentang pasar atau pasar konsumenmu, kamu harus ngerti tentang produkmu sendiri. Jadi kamu harus istilahnya ada modal pikiran dalam bisnisnya. Kalau seandainya kita nggak punya modal uang nih, ya nggak apa-apa, yang penting kita memiliki ide yang bagus dan kita pasti akan coba memulai ide itu perlahan-perlahan. Yang penting jangan menyerah aja dalam mengumpulkan modal uang. Nah, kita kan udah ngomongin nih, bisnis tuh kira-kira tuh bisanya kalau ada faktor apa aja. Nah, setelah itu aku mau ngomongin permasalahan dalam dunia bisnis. Nah, ini permasalahan yang orang-orang sering hadapi saat mau memulai bisnis. Nah, beberapa kendalanya termasuk yang orang paling gampang ngomongnya kurang modal. Ya kurang modal, kurang duit, gak ada duit, gak bisa mulai bisnis. Ya itu benar, dan itu salah satu hal yang paling populer karena emang benar, emang kenyataannya begitu. Tetapi ya seperti saya bilang, ada beberapa bisnis juga yang tidak memerlukan modal banyak, seperti dropshipper, atau kamu bisa juga menjual barang yang daur ulang, istilahnya begitu. Itu kan nggak perlu modal banyak, tapi kamu juga dapat duit. Nah, nanti dari uang yang kamu hasilkan itu kamu bisa kumpulkan dan membuat ide bisnis yang lebih besar lagi. Nah, itu kuncinya tuh di situ. Nah, terus banyak orang juga istilahnya ngomong, aku juga nggak ada pengalaman kerja, aku juga kurang ini kurang itu. Nah, itu semuanya terkait dengan kekurangan kepercayaan diri. Sebenarnya apakah bisnis itu bisa jalan, bisa lancar, bisa sukses? Nah, itu kita semua gak ada yang tahu. Yang penting kami usaha dulu, jangan takut duluan. Dan secara personal, aku juga banyak mengenal orang yang bukan dari latar belakang bisnis atau yang gak punya pengalaman kerja, yang bikin bisnis yang sukses juga tuh banyak. Jadi kalian tuh jangan takut kekurangan pengalaman kerja atau gak pede gitu. Nah, setelah itu ada juga yang bilang, oh aku sibuk, aku gak ada waktu untuk memulai bisnis. Nah, itu juga bisa benar, tetapi kita juga harus memiliki komitmen. Kalau emang mau buka bisnis, kalau emang mau menghasilkan duit, emang harus kita luangin waktu, ya mau nggak mau, karena nggak ada bisnis, nggak ada kerjaan itu yang gampang. Nah, itu jadi itu kendala-kendala, dan menurutku itu ada solusi-solusi yang tadi aku bilang tadi. Nah, selain di dunia bisnis, aku juga ingin sedikit ngomongin tentang dunia kerja. Nah, dunia kerja ini akan aku ngomongin di video atau sosialisasi ketiga nanti mengenai langkah-langkah mencari kerja dan kendala-kendala di pekerjaan sekarang. Nah, pekerjaan di dunia kerja sekarang itu seperti kita tahu ada pandemi COVID-19. Karena itu ada kesulitan dalam mencari lowongan pekerjaan, mencari lapangan pekerjaan itu memang agak sulit. Nah, tapi selain itu juga ada kurangnya motivasi orang untuk mencari kerja. Bukannya aku menyalahkan orang untuk males-malesan, tetapi ada juga orang yang sebenarnya bisa meluangkan lebih banyak tenaga untuk mencari kerja, tetapi karena mereka kurang percaya diri atau kayak kurang pede atau kurang istilahnya kurang berusaha, mereka
jadinya nggak dapat kerja, tapi sebetulnya bisa. Nah, kita juga harus berusaha sebaik mungkin untuk memotivasi diri kita sendiri untuk mencari kerjaan. Nah, tetapi aku yakin lah ya, kalian semua itu semuanya memiliki motivasi yang sangat kuat untuk mencari pekerjaan. Ya, jadi jangan khawatir. Yang penting tetap berdoa saja dan tetap berusaha, dan semoga mendapatkan rezeki. Oke. Nah, di sini siapa yang mau memulai bisnisnya sendiri? Kalau yang mau memulai bisnisnya sendiri, ya bisa kayak tadi aku bilang, tetapi ingat, semua bisnis tuh ada resiko. Semua hal yang kamu lakuin tuh pasti ada resiko. Tetapi kamu harus bisa mengingat tujuan kamu memulai bisnis itu apa, kamu maunya apa, kamu mau pendapatan, mau uang, kamu harus bisa ingat itu dan harus bisa memotivasi dirinya sendiri. Nah, siapa di sini mau bekerja dan mencari lowongan pekerjaan? Nah, ini juga gak ada salahnya. Aku di sini untuk membantu kalian untuk istilahnya mencari uang lebih banyak istilahnya. Jadi bekerja sama orang itu tidak ada salahnya, tetapi kita juga harus ingat kita harus usaha lebih karena adanya pandemi COVID-19 ini. Karena pandemi ini menyebabkan banyak lapangan pekerjaan yang istilahnya yang ditutup karena banyak bisnis juga yang terkena dampak negatif dari COVID-19 dan pandemi ini. Nah iya, sepertinya sekian dari presentasi dan video aku pada pagi hari ini. Semoga teman-teman tertarik dalam bisnis dan tertarik dalam istilahnya mencari pekerjaan dan memulai sebuah bisnis dengan ide yang inovatif, dan semoga teman-teman ingin mau belajar lebih lanjut, karena aku masih ada dua sosialisasi dan 2 video lainnya, terutama mengenai langkah-langkah memulai bisnis dan langkah-langkah untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita sendiri. Nah, jadi disimak ya guys, ditunggu video, dilihat dan ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye bye.